Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Gilang Pamungkasani Putra, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Matematika semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi dengan judul Analisis Fluktuasi Profit pada Budidaya Sayuran Hidroponik Kyoko Garden. Kyoko Garden merupakan sebuah industri budidaya sayuran hidroponik berdiri pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Industri ini berdiri dengan tanpa adanya penggunaan penghitungan keuangan yang efisien, sehingga tidak dapat terdeteksi fluktuasi omset yang didapatkan tiap bulan. Ditambah dengan semakin gencarnya usaha pemasarannya, diperlukan adanya gambaran tentang keberlanjutan usaha di masa mendatang. Peneliti ingin mencari dan menyajikan data penjualan dan penggunaan biaya produksi tiap bulannya, sehingga dapat menjadi gambaran dan dasar strategi produksi ke depannya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut. Sedangkan penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Total revenue atau TR merupakan total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Jadi TR sama dengan PG kali Q, di mana PG adalah harga output per unit dan Q adalah jumlah outputnya. Keuntungan atau kerugian. Menurut Warren et al. Tahun 2005, laba bersih atau keuntungan bersih merupakan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi. Sedangkan kerugian suatu perusahaan adalah kondisi ketika biaya produksi lebih besar daripada pemasukan atau penjualan perusahaan. Data penelitian kami dapatkan menggunakan data penjualan serta operasional perusahaan selama 6 bulan terakhir, terhitung sejak 7 Agustus 2020 hingga 22 Januari 2021. Model analisis data yang kami gunakan adalah rumus pendapatan sederhana sebagai berikut. P atau profit akhir sama dengan TR dikurangi TC. TR sama dengan P dikalikan dengan Q atau harga dikalikan dengan jumlah outputnya. Kemudian TC adalah FC ditambah dengan VC atau fixed cost dan variable cost, yaitu biaya tetap dan biaya yang berubah-ubah, sehingga P sama dengan PG dikurangi FC ditambah VC. Tabel berikut adalah hasil dari pengamatan kami pada perusahaan Kyoko Garden dimulai dari bulan Agustus hingga bulan Januari. Terdapat peningkatan jumlah produksi semenjak bulan Agustus, dimulai dari 40 kemudian meningkat ke 120 di bulan September dan Oktober, kemudian menjadi 240 di bulan November, Desember, dan Januari. Pada bulan Agustus tidak ada produk yang terjual sehingga tidak terdapat pemasukan, namun pengeluaran atau biaya produksinya tetap dibebankan, sehingga P-nya itu
min 42.500. Kemudian pada bulan September terdapat 11 penjualan dengan harga 4.000 per piecesnya, sehingga terdapat pemasukan 44.000 dikurangi dengan 102.500, sehingga masih terdapat kekurangan atau di sini kita sebut dengan kerugian 62.500. Di bulan Oktober terdapat pula 9 penjualan sehingga hasilnya seperti itu. Pada bulan November ada 10 penjualan dengan harga 4.000 juga sehingga pemasukan 40.000. TC-nya atau total cost-nya itu terdapat peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah produksinya. Demikian pula pada bulan Desember dan Januari. Namun ada yang berbeda pada bulan Januari, yaitu ada 16 penjualan dengan harga 2.300 dan 36 penjualan dengan harga 5.000. Hal ini menjadikan total revenue-nya 216.800 dan total cost-nya 142.500, sehingga profit yang didapatkan adalah 74.300. Berikut adalah grafik fluktuasi jual dan beli Kyoko Garden selama 6 bulan terakhir, dimulai pada bulan Agustus, September, Oktober, hingga bulan Januari. Dapat kita lihat pada garis yang berwarna kuning itu adalah jumlah produksi yang mampu dihasilkan oleh Kyoko Garden pada tiap bulannya. Nampak ada peningkatan dari bulan Agustus ke bulan September, lalu di bulan Oktober ke bulan November terdapat peningkatan. Lalu kita lihat pada garis yang berwarna merah, yaitu TR atau total revenue. Itu adalah hasil dari penjualan selama bulan tersebut. Karena tadi pada tabel bulan Agustus tidak terdapat penjualan, sehingga dimulai di titik 0, kemudian pada bulan September mulai naik, namun ada penurunan pada bulan Oktober, kemudian ada peningkatan lagi, sedikit peningkatan pada bulan November, Desember, kemudian ada peningkatan yang cukup signifikan di bulan Januari. Kemudian untuk garis yang berwarna coklat itu adalah profit, di mana pada 5 bulan pertama itu menunjukkan kerugian yang cukup besar. Namun pada bulan Januari itu sudah cukup angin segar, karena di situ sudah tidak menjadi sebuah minus lagi atau tidak lagi menjadi sebuah kerugian, sehingga jika melihat dari data yang nampak ini, perkiraan pada bulan-bulan berikutnya, Februari dan berikutnya akan ada terus peningkatan, sehingga diharapkan nanti peningkatan tersebut dapat menutupi pada kekurangan di bulan-bulan yang sebelumnya. Dari penyajian data tersebut dan pengolahan data yang sudah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu terjadi beberapa kali kerugian yang cukup besar, yaitu pada bulan Agustus hingga bulan
Desember. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya usaha dan pemasaran, mulai terlihat adanya peningkatan. Di situ mulai nampak pada bulan Oktober menuju November dan menuju Desember itu terdapat sedikit peningkatan, lalu terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Januari. Kemudian adanya peluang dan peningkatan omset pada bulan-bulan yang berikutnya. Berikut adalah beberapa daftar rujukan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.